Udah, Bu. Oke. Oke ya. Jadi kita lanjut ke bab 10 yaitu tentang nitrasi ya. Enaknya saudara sudah pernah praktikum. Jadi ketika diterangkan bisa lebih paham ya. Oke. Jadi intinya nitrasi ini kita mau memasukkan gugus nitro atau NO2+ ke dalam suatu bahan bakunya itu senyawa hidrokarbon ya. Sehingga nanti sifat fisik maupun kimiawi daripada bahan baku ini dengan produk itu jelas jauh akan berbeda ya. Nah, itu. Nah, kemudian nanti gugus nitronya, CNO2+-nya ini itu bisa terikat pada atom karbon. Gitu ya, nempelnya di atom karbon, terikat pada atom karbon. Ketika kita pakai bahan bakunya itu senyawa aromatik, misalnya benzen dan turunannya, atau senyawa parafinik, itu senyawa alkana, ya, rantai lurus panjang ikatannya jenuh. Ya. Nah, produknya nanti kalau kita pakai senyawa aromatik sebagai bahan bakunya disebut nitroaromatis. Ya. Tapi kalau misalnya kita pakai produk bahan bakunya itu adalah senyawa parafin, disebutnya nitroparafinik. Ya. Nah, reaksinya sederhana saja. Jadi di sini ada ARH aromatik, berarti ARH itu aromatik ya, kita pakai senyawa aromatik, direaksikan dengan agent asam nitrat ya, sehingga membentuk nitroaromatis, ditambah ada produk sampingnya nih, jangan lupa H2O ya. Nah, kemudian nanti si gugus nitronya itu bisa juga berikatan dengan atom O, membentuk disebutnya nitrat ester. Biasanya bahan bakunya itu adalah senyawa-senyawa alkohol, ROH ya. Gliserol juga bisa dipakai sebagai bahan bakunya karena termasuk alkohol. Ditambah HNO3 menjadi nitrat ester ya. Ditambah produk sampingnya H2O. Nah, nanti kalau misalnya kita pakai senyawa amina atau amida, nanti produknya namanya nitroamines ya, nitroamins. Ada S-nya jadi banyak ya, macam-macam. Atau nitroamida nih. Ya. Nah, aplikasi produk nitrasi ini cukup luas. Beberapa produk nitrasi itu ditandai dengan produknya yang sangat sensitif, mudah meledak, dan mudah terbakar. Ya. Jadi saudara hati-hati terhadap produk-produk nitrasi ini karena tadi ada beberapa produk yang mudah terbakar dan mudah meledak. Jadi kalau misalnya di lab itu asam nitrat itu selalu disimpan jauh-jauh dari senyawa organik. Karena dikhawatirkan kalau misalnya terjadi tumpahan atau apa, kemudian dia bereaksi dengan senyawa-senyawa organik, itu akan menghasilkan produk nitrasi yang sangat mudah meledak. Itu berbahaya. Nah, di lab juga ketika saudara dilakukan praktikum nitrasi, dipilih bahan baku yang menghasilkan produk nitrasi yang tidak mudah meledak. Contohnya kita pakai bahan bakunya naftalen, sehingga Anda menghasilkan nitronaftalen. Nah, itu merupakan zat pewarna. Ya, intermediat untuk menghasilkan zat pewarna itu kita pakai nitronaftalen. Ya, jadi bahan bakunya kalau di lab, kalau kita mau praktikum nggak pakai itu kayak toluen misalnya. Bayangin kalau praktikum kita pakai bahan bakunya toluen. Yaitu Anda nanti bikin meledak, bikin trinitrotoluen atau mononitrotoluen. Nah, itu bahaya. Nanti labnya meledak dong. Atau misalnya Anda pakai bahan bakunya gliserol, nanti menghasilkan gliserotrinitrat, itu sama, itu juga mudah meledak. Ya, jadi hati-hati ketika Anda mau misalnya di lab nih. Jangan sekali-kali Anda mencampurkan
mencampurkan bahan apapun dengan senyawa-senyawa asam nitrat. Karena kita tidak tahu nanti produknya, sifatnya seperti apa. Kebanyakan sifat daripada produk nitrasi itu mudah meledak, ya. Nah, kemudian untuk bikin tadi udah peledak, catur warna, ada untuk bikin bahan bakar. Jadi kalau misalnya kita bahan bakar untuk pesawat terbang itu after, misalnya itu C-nya C4 ya, itu bisa menghasilkan kecepatan sekian kilometer per jam, misalnya 250 kilometer per jam. Pesawat terbang itu sekitar segitu ya. Nah, tapi untuk bahan bakar roket itu nggak bisa, bahan bakarnya pakai after. Kurang kencang nanti kecepatan yang dihasilkannya. Nah, sehingga dibikin bahan bakar untuk roket dengan cara mensubstitusi atau memasukkan gugus nitro itu ke dalam senyawa yang digunakan sebagai bahan bakar. Sehingga nanti nilai bakarnya atau energi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar itu cukup tinggi energinya, bisa mendorong pesawat dengan kecepatan lebih besar. Ya, mungkin kan kalau misalnya pesawat jet terus pakainya bahan bakarnya after, nanti kejar-kejaran sama pesawat domestik ya. Iya. Nah, itu. Jadi bahan bakar roket itu adalah senyawa-senyawa nitro juga. Ya. Nah, ini ada bahan vernis, coating dan sebagainya. Jadi, saudara sudah tahu di sini, jadi pesan Ibu, kalau misalnya di lab ada bahan senyawa asam nitrat, jangan sekali-kali Anda iseng-iseng mencampurkannya dengan senyawa organik ya. Oke. Ini udah tahu tadi bahan bakunya kita pakai senyawa organik. Kemudian nitrating agent-nya pakai apa, Bu? Nah, ini. Jadi nitrating agent-nya pakai pasti harus bisa memberikan gugus nitril ion NO2+ ya. Nah, berarti kita pakai senyawa nitrat. Macam-macam nanti senyawa nitratnya. Bisa pakai senyawa nitrat yang murni saja. Bentuknya juga macam-macam. Ada yang disebut bentuknya cair berasap atau HNO3 atau asam nitrat fuming. Itu asam nitrat yang konsentrasinya tinggi, ditambah ada ion NO2+ bebasnya. Yang di lab Anda pakai berapa persen asam nitratnya? Mbak, di lab Anda pakai berapa persen asam nitratnya? Ada yang masih ingat waktu proses nitrasi? 68% kalau nggak salah, Bu. 68 atau 63? Iya, 63 kayaknya, Bu. 63, Bu. Ya, 3 ya. Jadi asam nitrat HNO3 63% itu sudah termasuk pekat. Ya, jadi asam nitrat yang dikemas dalam botol itu paling tinggi sekitar 63%. Beda dengan H2SO4 itu bisa sampai 98%. Beda lagi dengan HCl. HCl hanya sekitar 37% kalau kemasannya itu botol. Ya. Nah, kemudian kalau asam nitrat yang 63% itu disebut concentrated. Ya, nanti kalau dibuka botolnya tidak berasap karena tidak mengandung NO2+ bebas, ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita encerkan di bawah 63%, misalnya 40%, itu juga disebut larutan asam nitrat. Jadi dia lebih encer, ya. Nah, itu. Jadi kita pakai asam nitratnya dalam bentuk murni. Atau bisa juga kita pakai asam nitratnya dalam bentuk campuran asam. Jadi asam nitratnya kita tambahkan dengan H2SO4 atau asam nitrat dengan asam fosfat, asam nitrat dengan kloroform atau dengan asam asetat anhidrit. Nanti fungsinya untuk apa, Bu, asam yang lain itu? Nanti kita jelaskan ya fungsinya untuk. Nah, kemudian kalau misalnya ya kalau A dan B ini kan dilakukan fasanya cair. Kalau kita mau melakukan proses nitrasi fasa cair. Tapi kalau misalnya saudara mau melakukannya fasanya gas,
bisa pakai bentuk oksidanya, misalnya nitrogen pentoksida atau nitrogen tetraoksida, ya. Nah, kemudian mekanisme reaksi sekarang. Nah, mekanisme reaksi ini kita lihat di sini, contohnya kita pakai benzen, ya. Kemudian nitrating agent-nya pakai campuran asam H2SO4 dan HNO3. Nah, di sini reaksi pertama adalah terjadi dulu apa? Terjadi dulu proses ionisasi HNO3. Nah, proses ionisasi HNO3 ini harus dibantu dengan menggunakan H2SO4. Ya, sehingga dia menghasilkan nitril ion atau nitroum ion, natrium ion, nah nitril ion boleh disebut. Nah, ini nitril ion ini yang sangat dibutuhkan untuk proses nitrasi. Kemudian ada ion lain H3O+, ada HSO4-. Jadi si HNO3-nya terionisasi dulu. Nah, ketika dia sudah menghasilkan nitril ion dan menghasilkan ion-ion, ini akan menyerang daripada bahan bakunya. Ini lebih jelasnya boleh disatuin ini. Jadi disebut pembentukan nitril ion itu disebutnya pembentukan elektrofilik istilahnya. Ya. Nah, ini boleh dibaca ini ya, pembentukan elektrofilik atau nitril ion NO2+. Nih, ini ada HNO3 ditambah H2SO4. Pertama keluar dulu HSO4 minusnya. Ya. Kemudian H-nya ini kan gabung ke sini dulu, H-nya. H dari H2SO4-nya gabung ke sini. Kemudian dia yang ini nih menuju kestabilan membentuk nitronium ion ditambah H2O. Ini nanti sebagai produk sampingnya ya. Tambah H2O, kemudian H2O ditambah H2SO4 menjadi H3O plus HSO4 minus. Sehingga kalau misalnya saudara lihat seperti ini reaksinya. Ini penjelasan secara struktur kimianya, ini penjelasan secara reaksi kimia dari proses ionisasi. Ya. Oke. Nah, ini baru nanti si nitril ionnya akan menyerang benzen. Akan menyerang benzen. Nah, ikatan rangkap dalam benzen itu yang akan terputus. Salah satu ya. Kenapa? Di situ energinya paling remah. Sehingga nanti ikatannya terputus, satu ngikat H, satu lagi ngikat NO2+. Kayak gini. Ini beda, ininya bahan bakunya naftalen ya, sama aja sih. Benzen sama naftalen, kalau benzen itu senyawa aromatik, kalau benzen itu poliaromatik, jadi 2 cincinnya. Kalau senyawa naftalen itu poliaromatik 2 cincin ya. Nah, ini ikatannya akan terbuka ya, ikatan rangkapnya terbuka, satu megang H, satu megang NO2+ ini ya. Nah, nanti si NO2+ ini baru bereaksi dengan HSO4- nih. Ini bereaksi dengan HSO4-, ininya H-nya ini bergabung menjadi H2SO4, kemudian NO-nya rearomatisasi. Jadi menstabilkan diri, cuman sekarang yang terikat bukan H-nya, sudah disubstitusi, sudah diganti menjadi NO2. Nah, itu yang disebut sebagai nitronaftalen. Jadi ini reaksi keseluruhannya kalau kita pakai naftalen ya, kalau kita pakai benzen berarti di sininya benzen. Ya. Nah, kayak gini. Tambah ada reaksi sampingnya H2O. Kalau H2SO4 mah keluar lagi nanti. Ya, dia hanya membantu saja. Nanti ujung-ujungnya akan terbentuk lagi. Gitu. Nah, nanti Anda bisa memahaminya dengan 2 cara ini. Ya, 2 dengan reaksi ataupun dengan ukur. Ya.
supaya saudara tahu, oh dari mana ini terjadinya, oh dari sini, ini dari sini, ya. Oke, ya jadi ini silahkan saudara baca sendiri namanya reaksi substitusi elektrofilik. Nah, ini supaya saudara lebih paham tentang reaksi substitusi elektrofilik yang berlangsung pada naftalen ya, seperti yang saudara lakukan di praktikum. Naftalen itu adalah bahan yang mudah sekali bereaksi ya, bereaksi karena sifatnya dia polisiklik aromatik. Jadi naftalen itu bisa bereaksi dengan brom, bisa dengan NO2 gitu, bisa gugusnya tuh bisa diganti-ganti. Jadi kita bisa, pakai sulfonat, S3H, dan sebagainya. Jadi, karena reaktif, si naftalen itu bisa kita lakukan berbagai jenis substitusi elektrofilik. Jadi tergantung nanti pada agent yang digunakan, ya. Oke, jadi substitusi elektrofilik pada naftalen tidak berbeda dengan benzen. Sama aja kayak gini, mau benzen, mau naftalen, sama aja mekanismenya seperti ini. Cuman mungkin ditanya, "Bu, yang lebih reaktif mana? Benzen sama naftalen?" Yang lebih reaktif adalah naftalen. Ya, jadi reaktif itu berarti dia lebih mudah dilakukan reaksi substitusi elektrofilik. Karena apa? Karena ikatan yang di sini itu energinya lebih rendah, jadi hanya memerlukan 25 kilokalori untuk merusak kearomatisan naftalen. Jadi untuk memutuskan ikatan ganda di sini butuhnya 25 kilokalori. Tapi kalau benzen untuk memutuskannya membutuhkan 36 kilokalori. Jadi lebih membutuhkan lebih banyak kalori untuk benzen, ya. Jadi naftalen ini lebih reaktif dibandingkan dengan benzen. Nah, ini jadi kereaktifan suatu bahan itu harus kita pertimbangkan ketika kita mau melakukan proses nitrasi, ya. Nanti kita bahas juga. Oke, ini ada teori substitusi aromatik. Ini silahkan saudara pelajari untuk yang memang ingin mempelajari ya, ingin mempelajari ininya kimia organiknya lebih mendalam. Tapi kalau Bu nggak usah nggak apa ya. Jadi ini lebih lebih kimia gitu dibandingkan dengan saya. Tapi kalau misalnya tertarik silahkan. Jadi ini nanti membahas, posisi-posisi si nitronya, gugus nitronya itu ada di posisi mana gitu. Apakah ada di posisi orto, para, atau meta. Ya jadi mencloknya si gugus nitro itu kan macam-macam nanti bisa di posisinya, kalau benzen itu kan ada posisi para, meta, orto gitu, gimana. Itu bisa diarahkan ya. Otomatis kalau posisinya beda juga nanti dia akan menghasilkan sifat yang berbeda, ya. Posisi orto, di posisi meta atau ya. Oke, kita banyak kita bahas ke ininya aja, ke faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi nitrasi, ya. Apa aja? Yang pertama, tadi kita sudah bahas jenis bahan baku, ya. Jenis bahan baku itu berarti akan mempengaruhi kereaktifannya. Ya, semakin reaktif, semakin mudah untuk dinitrasi. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Oh, berarti ini sama aja lah setiap bahan. Berarti jumlah HNO3 yang diberikan juga sama. Enggak. Kalau kurang reaktif bisa lebih sedikit HNO3-nya. Kalau susah, misalnya gini deh, saudara punya senyawa parafin ya, karena rantai yang panjang. Itu saudara mau nitrasi. Nah, ikatan yang tunggal, ya, ikatan tunggal, rantainya panjang, itu susah sekali untuk diputusnya. Sehingga biasanya untuk reaksi dengan bahan baku parafin, ini harus dilakukan di fasa gas.
Suhunya tinggi 410, tekanannya juga 10 atm. Jadi membutuhkan tekanan dan suhu yang tinggi untuk nitrasi dengan bahan baku parafin. Tapi kalau misalnya kita mau nitrasi benzen dan turunannya, itu bisa dilakukan di bawah 100 derajat Celcius. Tekanan atm. Berarti dia mudah dinitrasi. Jadi, nitrasi benzen dan turunannya bisa dilakukan pada fasa cair dengan suhu di bawah 100 derajat Celcius. Nah, hanya apa? Benzen itu kan macam-macam, ada benzen asli induknya, ada benzen turunannya. Misalnya ada toluen. Tadi toluen itu benzen dengan substitusin CH3. Ya, udah adalah fenol, benzen dengan substituennya OH misalnya. Nah, turunan benzen, ya toluen misalnya itu lebih reaktif dibandingkan induknya benzen sendiri. Tapi turunan benzen, klorobenzen atau nitrobenzen ini kurang reaktif dibandingkan dengan benzen sendiri. Tuh, ya. Jadi turunannya juga ada yang reaktif dari induknya, ada yang lebih reaktif, ada yang kurang reaktif. Kemudian ada yang senyawa aromatis yang tunggal, benzen, yang senyawa aromatis polisiklis disebut poliarematis, itu lebih reaktif dibandingkan induknya yaitu benzennya. Ya. Nah, itu jenis bahan baku. Nah, karena apa? Karena jenis bahan baku kereaktifannya beda-beda, sehingga nanti perlakuannya juga beda-beda. Jumlah HNO3 yang harus kita masukkan untuk melakukan proses nitrasi untuk masing-masing bahan baku itu berbeda-beda. Nah, itu yang disebut sebagai R. Kita nyatakan nilainya itu sebagai R. R itu apa? R itu adalah berat asam nitrat murni yang kita gunakan dibandingkan berat zat yang akan kita nitrasi. Jadi berat HNO3 dibagi berat hidrokarbon sebagai bahan baku. Jadi ini perbandingan massa ya. Perbandingan massa. Ya, jadi harga R itu akan semakin tinggi kalau senyawa bahan bakunya susah untuk dinitrasi. Ya. Semakin R-nya kecil, berarti bisa ambil kesimpulan bahan baku ini mudah untuk dinitrasi. Nih, misalnya Anda mau bikin mononitrotoluen, bahan bakunya berarti toluen nih ya. Toluen 0,997 mononitrotoluen. Terus ini mononitrobenzen, bahan bakunya berarti benzen 1,04. Berarti toluen R-nya lebih kecil dibandingkan dengan mononitrobenzen. Berarti ini toluen lebih mudah dinitrasi dibandingkan dengan benzen. Ya. Nah, kemudian misalnya ini Anda mau nitrasi naftalen kemarin pas praktikum. Ini 1,01 R-nya. Nah, nilai R ini diperoleh dari mana? Itu dari pengalaman atau dari penelitian. Sampai kita mendapatkan hasil yang optimum untuk setiap jenis bahan baku. Nah, nanti dari R ini kita bisa tahu berat HNO3 yang dibutuhkan. Nah, nanti dari berat HNO3 yang dibutuhkan, nanti larinya ke campuran asamnya. Nih, komposisi campuran asam. Ya. Nah, jadi balik lagi, R-nya sudah dapat, kita beralih ke pengaruh yang ketiga, yaitu komposisi campuran asam. Jadi misalnya saudara kemarin nih, praktikum
nitrasi naftalen, bahan bakunya pakai naftalen. Bahan bakunya pakai naftalen, terus R-nya 1,01. Nah, itu tuh bukan ngarang, itu tuh sudah, dibuat atau sudah diteliti, sehingga nanti praktikum saudara berhasil. Nah, ini juga sama, komposisi asam untuk naftalen misalnya di sini, komposisi campuran asam untuk naftalen itu disarankan H2SO4-nya 59,55, HNO3-nya 15,85, H2O 24,60%. Ini dalam apa? Dalam persen apa? Kalau ini dalam persen apa? Ini komposisi Persen campur massa, apa? Ibu. Ya, ini dalam persen massa. Ya. Sehingga misal nih ya, kemarin saudara praktikum naftalennya berapa gram? Masih ingat praktikum nitrasi naftalennya berapa gram? 5 gram. 5 gram, Bu. Berarti naftalennya 5 gram. Berarti HNO3-nya berapa gram? Kalau R-nya 1,01. 5,05 ya. 5,05 gram si HNO3-nya. Oke, lihat lagi di sini di komposisi asamnya. Nah, HNO3-nya 5,05 gram. Berarti H2SO4-nya berapa gram? Berarti 59,55 dibagi 15,85 dikali 5,05 gram. Nah, itu H2SO4. Terus H2O-nya berapa? Berapa gram? Ya, berarti 24,60 dibagi 15,85 ya dikali 5,05 gram. Nah, nanti kalau udah ada komposisi daripada ketiga zat ini dalam massa, persen massa, dalam gramnya sudah terbentuk, untuk mendapatkan volumenya, saudara menggunakan data apa? Membutuhkan data apa? Gimana? Massa jenis, Bu. Ya, saudara membutuhkan massa jenisnya. Karena kan semua bahan ini bentuknya cairan. Nah, misalnya Anda pakai H2SO4-nya 98%. Nah, Anda tinggal konversi aja dengan menggunakan massa jenisnya sehingga Anda dapatkan volumenya. Demikian juga HNO3-nya harus dilihat. Massa jenis HNO3 yang saudara gunakan berapa. Kalau air ya 1 lah ya. Nah, itu sehingga Anda nanti dapat volume H2SO4, dapat volume HNO3, dapat volume H2O. Jadi kemarin perbandingan volume-volume dari H2SO4, HNO3, dan H2O itu enggak sembarangan. Misalnya kemarin Anda H2SO4-nya berapa mili? Berapa H2SO4-nya? Itu mipet berapa mili? Atau di job sheet berapa mili? 10,7, Bu. Nah, itu tuh enggak sembarangan, itu dapatnya. Sehingga 8,8, Bu, kalau H2SO4. Sehingga nanti volumenya tuh sudah dapat ngitung, itu enggak sembarangan. Untuk mendapatkan reaksi yang optimal. Nah, sekarang coba Ibu mau tanya, kenapa di sini ada H2O? Kenapa ditambahkan H2O? Kan kalau kita bikin campuran asam H2O dulu ya. Begitu H2SO4. Baru HNO3. Dibikinnya dalam penangas es. Karena campuran asam itu, pencampuran dua asam itu sangat-sangat isoterm. Jadi menghasilkan energi yang tinggi, jadi harus dilakukan dalam penangas es. Ibu pernah nyoba, ini seberapa eksoterm sih? Ibu campurkan dua asam, itu terus Ibu pasang termometer,
itu bisa sampai 200 derajat lebih. Ya, jadi hati-hati jangan sampai Anda tidak mencampurkan dalam penanaman karena eksoter. Oke, ini nanti enggak cuma dilakukan di lab, di pabrik, di plant. Jadi kalau kita mau bikin campuran asam untuk reaksi nitrasi juga sama, itu dilakukan pendinginan. Ya, enggak sembarangan dilakukan pendinginan supaya suhunya bisa dijaga pada suhu yang tidak terlalu berbahaya, ya, atau suhu yang diinginkan pada suhu reaksinya, karena nanti kan campuran asamnya mau dimasukkan ke reaktornya kan. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, kenapa di sini ada H2O? Kenapa ditambah H2O dalam komposisi campuran asam? Ibu ngapain dikasih H2O? Katanya gitu, akhirnya, ya. Nah, di di lab ataupun di industri-industri itu kan H2SO4 selalu ada atau dijual dalam 98%, ya. Dalam 98%, nggak ada misalnya, jual H2SO4 50%, nggak ada. 98% H2SO. Nah, kalau kita ingin yang lebih rendah konsentrasinya, berarti kita harus encerkan sendiri. Nah, ini hubungannya dengan tadi. Jadi, H2SO4 itu fungsinya tadi apa? Untuk membantu proses ionisasi NO3. Ini bisa kita lihat di sini. Nih, di grafik ya, ini di grafik. Jadi ini ada hubungan antara persen H2SO4 dengan presentasi ionisasi asam nitrat. Kita lihat nih, kalau kita pakai persen H2SO4-nya 86%, itu ionisasinya hanya sekitar 10%, dikit sekali. Kalau kita naikkan persen H2SO4-nya sampai 92%, kita bisa dapatkan persen ionisasi sampai 90%. Kalau kita pakai H2SO4, persen ionisasinya, persen H2SO4-nya 94, bahkan 98, tidak terlalu signifikan perubahannya. Jadi kalau 92 ini sekitar 90% di sini ya. Tapi kalau kita mau pakai 94 hanya di sini aja, nggak terlalu jauh. Mungkin 93 atau 95 deh. Atau malah kalau 98 malah sedikit di sini, nggak terlalu jauh bedanya. Jadi kalau di industri, kita lebih pilih persen H2SO4-nya ada di posisi 98%, 92%, yang menghasilkan persen ionisasinya 90. Nah, ini di sini. Jadi tadi fungsi daripada H2O, fungsi daripada H2O itu untuk mengencerkan asam sulfat yang kita gunakan, karena kita biasanya pakainya 98%. Jadi diencerkan dulu di sini. Pertama, itu alasan pertama, kenapa dalam campuran asam ada H2O-nya. Alasan kedua adalah ternyata ada hubungannya antara persen H2SO4 yang kita gunakan dalam membentuk campuran asam dengan kecepatan reaksi daripada proses nitrasi itu sendiri. Nah, ini persen H2SO4. Ini kecepatan reaksinya dinyatakan dalam log K. K itu konstanta reaksi, konstanta kecepatan reaksi. Nah, di angka 90 itu kecepatan reaksinya kan mendapatkan kecepatan reaksi yang paling tinggi nih. Tapi kalau misalnya si H2SO4-nya persennya lebih tinggi, di angka ke sini ya, 90 ke 100, itu ternyata turun kecepatan reaksinya. Nah, jadi bukan berarti pada bikin campuran asam itu kita konsentrasi H2SO4-nya tinggi, bagus, enggak. Ada kondisi optimum di mana konsentrasi H2SO4 ini bisa mempengaruhi kecepatan reaksi. Ini malah turun nih kecepatan reaksi. Kenapa? Karena kan H2SO4 itu
mengandung itu ikatan hidrogennya kuat ya. Ikatan hidrogennya kuat sekali. Jadi semakin tinggi konsentrasi H2SO4, ikatan hidrogen yang ada dalam H2SO4 itu bisa menarik elektron-elektron yang berada dalam cincin benzen. Jadi di dalam cincin benzen itu, di dalam cincin bahan bakunya itu ada ada elektron-elektron. Nah, itu bisa ketarik. Karena H itu kan hidrogen tuh H+ ya. Ikatannya kuat, ikatan hidrogen. Itu akan menarik elektron-elektron yang ada di dalam cincin benzen. Nah, kalau densitas elektron di dalam cincin benzennya itu berkurang, nanti kereaktifannya itu juga akan berkurang. Gitu ya. Nah, sehingga itulah alasan mengapa dalam komposisi asam lalu ditambahkan air. Fungsinya untuk mengencerkan H2SO4 di posisi dia ada di persen sekitar 92%. Ya. Oke. Paham? Halo, paham? Paham, Bu. Oke, ya. Nah, kemudian ada lagi satu faktor lain yang disebut sebagai DVS ya, dehydrating value of sulfuric acid. Ini angka ini biasanya untuk menunjukkan kestabilan daripada reaktor. Kestabilan dari reaktor ini. Kalau misalnya angka DVS-nya itu turun, itu berarti reaktornya tidak stabil. Biasanya ada kontrolnya ya, ada kontrolnya untuk menunjukkan harga DVS itu. Nah, mungkin juga tidak stabil mungkin karena pengadukannya yang gagal atau katanya tidak berfungsi dengan baik atau pendinginannya juga tidak berfungsi dengan baik sehingga misalnya ada hotspot, misalnya ada di satu titik yang suhunya itu tinggi. Nah, suhu yang tinggi itu akan memicu ledakan karena tadi ada untuk beberapa produk daripada produk nitrasi itu produknya sangat sensitif terhadap temperatur yang tinggi. Jadi di reaktor gitu, reaktor nitrasi yang terutama nih ya, yang menghasilkan produk-produk nitrasi yang sangat sensitif atau yang sangat mudah meledak, itu benar-benar harus ada sistem pendinginan dan pengadukan yang sistematis, harus benar-benar gitu ya. Nah, kemudian ada juga reaksi terutama juga untuk reaksi nitrasi yang eksoterm. Ya, jadi ada reaksi nitrasi yang endoterm, ada yang eksoterm. Ini ada harus pengendalian suhu dan pendinginan mutlak diperlukan. Ya, karena selain tadi panas nitrasi berasal dari pencampuran asam, panas nitrasi juga bisa berasal dari reaksi nitrasi itu sendiri, terutama untuk reaksi yang bersifat eksoterm. Ya, ini silakan dibaca. Nah, ini bentuk reaktornya itu kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Jadi harus ada pengadukan yang sistematis, kemudian ada pendinginan, ini pendinginannya vertikal. Ya, ini spiral, di sini spiral, gulung gitu ya, si coil-coil, di mana di dalam coil itu dia masukkan air garam. Air garam itu kan kapasitas panasnya besar. Sehingga nanti air garam itu bisa menyerap energi yang terjadi, yang bangkit di reaksi nitrasi ini. Nah, nanti keluar misalnya air garamnya masuk 0 derajat Celcius, keluar sudah panas karena dia menyerap energi yang lepas atau yang terbangkitkan di reaksi nitrasi. Ya. Bisa bentuknya vertikal, bisa misalnya bentuknya horizontal. Jadi ini muter gini coilnya. Mirip yang di autoclave gitu ya, tapi ini diisinya pendingin. Ya, cooling coils. Nah, harus ada pengadukannya juga. Terus ada satu lagi yang harus dimiliki oleh reaktor nitrasi yang bersifat eksoterm atau reaksi yang produk nitrasinya itu sangat sensitif, mudah meledak. Harus ada yang disebut sebagai damping line atau dump valve. Ini fungsinya untuk apa? Jadi kalau misalnya nanti di dalam reaktor
ini terjadi kerusakan atau trouble ya, sehingga memicu ledakan di sini. Misalnya ada hotspot, ada satu titik yang temperaturnya tinggi di situ otomatis kan nanti akan memicu ledakan ya karena produknya sensitif. Nah itu kan akan merembet, akan memberikan efek domino kemana-mana gitu. Nah sebelum reaktornya itu meledak, ini langsung semua isi perut reaktornya itu dikeluarkan, dimasukkan dalam kolam yang isinya air. Nah, kenapa harus dimasukkan dalam kolam yang isinya air sebagai cara untuk menyelamatkan? Nah, ketika produk dimasukkan ke dalam air ya, isi perut dari reaktor itu dimasukkan ke dalam air, air ini kan otomatis akan mengencerkan H2SO4. Nah, ketika H2SO4 terencerkan, berarti dia akan mempengaruhi proses ionisasi. Nah, ketika proses ionisasinya terhambat atau sedikit ion yang dihasilkan, maka tidak terjadi proses reaksi. Jadi fungsinya tadi H2O itu untuk mengencerkan H2SO4 untuk pada damping valve itu sampai tidak bisa mengionisasi HNO3 ini. Sehingga aman, tidak akan terjadi lagi reaksi nitrasi. Nah, seperti itu ya. Nih, sudah selesai, tinggal ke aplikasi. Aplikasi reaksi nitrasi. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini kita ke aplikasi nitrasi. Kita bikin toluen ya. Bikin TNT, trinitrotoluen. Nah, untuk bikin trinitrotoluen kita nggak bisa hanya satu reaktor. Jadi harus ada 3 reaktor, jadi nemplokin si gugusnya ini. Nemplokin gugusnya satu-satu. Bikin dulu MNT, mononitrotoluen. Nanti dinitrasi lagi, jadi DNT, dinitrotoluen. Terus dinitrasi lagi, jadi TNT, trinitrotoluen. Kita kenal sebagai peledak. Kenapa sih Bu bikin-bikin peledak? Nanti jadi bikin bom. Oke, ada yang tahu nggak? TNT yang memang pemanfaatannya cukup luas, misalnya untuk apa? Kita pakai TNT. Buat ngancurin gedung yang udah nggak kepake, Bu. Ya, bisa ya. Jadi kalau misalnya ada gedung 30 tingkat misalnya, udah nggak bisa dipakai. Ya, kalau dipakai gampang runtuh atau misalnya membahayakan, ya itu harus dihancurkan, harus diruntuhin. Itu berarti harus diledakin. Otomatis ngeledakinnya juga kan pakai perhitungan. Jadi ada ilmunya, di titik-titik mana itu dipasang bomnya. Sehingga nanti ketika meledak, itu ledakannya itu enggak random gitu ya. Enggak random tapi terarah, misalnya ledakannya ke dalam. Ya kalau kita lihat di film-film itu, hancurnya gedung tuh kayak runtuh aja kayak gitu. Bukan meledak terus materialnya muncrat-muncrat kemana. Nah itu memang diarah. Atau untuk meledakkan gunung pada saat pembuatan jalan. Kalau misalnya kita muterin gunung itu terlalu jauh nanti jarak tempuhnya, jalannya, terowongan kereta apinya. Nah, si gunungnya itu dilubangin. Dilubanginnya, caranya ya nggak diketerokkan satu-satu. Ya pakai peledak. Gimana caranya pasangnya di titik-titik mana aja supaya ledakannya terarah. Jadi ada ilmunya ya. Nah itu, jadi nggak sekedar untuk perang atau meledak musuh dan sebagainya, tapi aplikasinya bisa lebih luas. Ya. Bisa untuk Nah, ini menangkap ikan juga ya, Bu, tapi itu beresiko tinggi sih. nangkap apa, Dek? Menangkap ikan, menangkap ikan, Bu. Jangan, bom ikan mah bukan dari TNT. Ya, bisa juga untuk menangkap ikan tapi berbahaya gitu, Bu. Nanti Anda lihat deh bom ikan itu terbuat dari apa, bukan TNT. Ya.
Oke, nanti ini lihat ini ya. Nah, untuk bikin MNT itu campuran asamnya itu dikondisikan di 40 sampai 44 derajat. Jadi nggak boleh terlalu tinggi. Nah, untuk bikin MNT ini 57 derajat Celcius. Ini nggak boleh lebih tinggi dari 57. Nanti misalnya Bu 70 nanti udah si MNT-nya keburu meledak. Dia harus dalam kondisi dingin. Ya, jadi ini benar-benar ininya apa? Keselamatan kerjanya benar-benar ya. Komposisi campuran asam juga nih, udah ada persen-persennya di antara range ini. Supaya hasilnya berhasil bagus. Bu, aku mau HNO3-nya 14 atau 12% aja lah. Jadi tapi jadi nggak bagus hasilnya. Ya, ini berdasarkan penelitian. Ini diambil dari industri yang sudah running menghasilkan MN. Ya. Nah, R-nya kecil ya, berarti toluen ini reaktif. DVS-nya 2,21. Nanti komposisi campuran asam, kondisi operasi untuk DNT beda lagi. Nanti komposisi campuran asam, kondisi operasi untuk bikin TNT beda lagi. Gitu. Ya, makin banyak si NO2 yang harus dimasukkan, kondisi operasinya makin ketat, makin tinggi. Karena makin susah kan, energinya harus makin tinggi. Ya, lebih susah. Jadi mau membuat TNT lebih susah dibandingkan membuat DNT, lebih susah dibandingkan MM. Oke, ini kondisi operasi untuk membuat TNT. Jadi nanti ini udah diaplikasikan nih ya, campuran asamnya seperti ini. Beda dengan kalau misalnya Anda membuat nitronaphthalen. Beda ya, nggak sama. Beda juga dengan kalau kita mau buat yang lain dengan bahan baku lain. Kondisi operasinya juga sekitar segini, nitronaphthalen sekitar 60 gitu. Naik-naik sedikit nitronaphthalen mah nggak apa-apa, nggak akan meledak. Dan produknya nggak meledak. Kalau TNT, produknya itu tidak stabil. Nah, ini juga sama. Kalau kita mau bikin peledak, gliserol trinitrat ini peledak juga sama. Padahal mah kan ininya mah bahannya tuh baik-baik saja ya. Gliserol itu sebagai proses hasil hidrolisis kemarin minyak. Jadi sabun dan gliserol, ya asam lemak dan gliserol. Gliserol tuh kalau Anda lihat bentuknya itu kan alkohol, tapi dia alkohol rantai panjang ya. Jadi bentuknya tuh itu pekat gitu. Bentuknya tuh nggak encer kayak alkohol biasa. Ya, tapi pekat gitu atau misalnya apa namanya ya? Bukan encer lah, kental, agak kental ya, agak kental dan baik-baik saja kan. Dia dipakai untuk produk-produk body care. Tapi ketika dia sudah direaksikan dengan nitrat menjadi gliserol trinitrat, Anda nggak boleh main-main. Ini mudah terurai dan meledak pada temperatur tinggi. Makanya ketika kita mau bikin gliserol trinitrat, suhunya itu ya 10 sampai 15. Rendah banget ya. Bu, kalau 20 derajat boleh nggak? Udah meledak nanti. Labnya sekalian meledak juga itu. DVS-nya juga tinggi nih, 4 sampai 7. Jadi apa sih kayak DVS itu kan makin tinggi, jadi makin tinggi tuh dia harus makin capaian kestabilannya tuh makin ketat gitu. Maka DVS. Kalau DVS-nya turun berarti ada something wrong di dalam reaktor. R-nya juga gede ya, sampai 4,7 berarti dia susah ya, susah untuk bereaksi. Berarti butuh asam nitrat yang banyak karena susah untuk direaksikan. Ini kan ikatannya nggak ada ikatannya yang tunggal yang ganda, nggak semua ini susah motong. Nah ya, jadi hati-hati saudara di lab kalau udah lihat reaksinya kayak gini. Kalau di lab ada gliserol nih, terus ada asam nitrat, jangan sekali-kali ya dicampurin, bahaya. Di suhu ruang aja langsung meledak itu.
harus 10 derajat Celcius. Kalau di kutub utara mereka bikin supaya kalau misalnya mereka pergi kemana terus terjebak ada bongkahan es gitu ya, bisa diledakin pakai gliserol trinitat. Tapi kan aman gliserol trinitat itu karena temperatur di mereka juga rendah. Tapi hati-hati, jangan sampai juga gliserol trinitat itu digoyang-goyang sehingga terjadi gesekan-gesekan. Gesekan itu kan akan memicu suhu yang tinggi. Nggak usah terlalu tinggi, ini 15 kok, suhunya 20 derajat Celcius. Jadi suhu kota Bandung aja udah meledak. Kalau TNT tadi kan 57 ya. Jadi kalau mau meledakkan TNT itu suhu kayak kita pantik aja. Kayak kalau di film-film itu dikasih sumbu, dikasih api ya. Dikasih api terus nanti sumbunya kena ke TNT-nya baru meledak. Jadi harus ada pemicu suhunya lebih dari 57. Gitu. Tapi kalau gliserol trinitat di atas 15 aja meledak. Jadi ini harus benar-benar hati-hati ya. Hati-hati, makanya mungkin Anda pernah dengar ada yang disebut bom panci. Itu bom panci itu bukan pakai panci biasa, tapi pakainya panci presto. Jadi panci presto itu kan bisa menahan tekanan yang agak tinggi ya, lebih dari 1 atm. Jadi si pelaku tuh punya kesempatan untuk melarikan diri sebelum bom itu meledak di tangan. Jadi ketika di dalam itu udah bereaksi itu berbagai jenis bahan sehingga menghasilkan produk yang mudah meledak, itu kan menghasilkan energi yang tinggi ya. Kalau energinya tinggi, panasnya tinggi, tekanannya juga tinggi. Nah, kalau tekanannya sudah tidak sanggup diakomodasi oleh wadahnya, otomatis wadahnya juga akan meledak, akan pecah. Gitu. Bayangin wadahnya itu meledak ya, kayak misalnya itu panci presto itu meledak kan berat tekanan di dalamnya itu sangat tinggi sekali. Karena energi yang dikeluarkan juga tinggi. Nah, kalau tekanannya tinggi otomatis dia akan melambungkan atau melemparkan apapun material-material yang ada di dalam panci itu. Makanya suka dikasih si paku atau si serpihan-serpihan baja supaya daya melukainya itu lebih tinggi. Nah, itu hati-hati ya. Orang-orang itu sekarang ya itu banyak teroris-teroris itu kan bikin bom kayak gitu ya, belajar internet kayak gitu. Anda yang paham, udah tahu ya seperti ini, ya jangan coba-coba ya, jangan coba-coba. Dan Anda perhatikan keselamatan kerja di industri nanti. Kalau Anda kerja di industri yang memanfaatkan reaksi, Anda udah tahu keselamatan kerjanya seperti apa. Oh ya, ini produk-produk nitrasi itu bahaya kayak gini. Ya. Nah, ini semua adalah fasanya cair ya. Kita coba ini ada nitrasi fasanya gas. Nah, kalau bahan bakunya itu parafin tadi udah lihat parafin itu alkana rantai panjang penuh. Ya, penuh jadi ikatannya satu, susah sekali motongnya. Di suhunya juga harus tinggi 410-an, kanannya juga 1 atm. Fasanya gas. Nitrating agent-nya Anda bisa pakai HNO3 70% atau NO2. Cuman kalau kita pakai HNO3 70%, berarti HNO3-nya harus digasifikasi. Jadi harus dibikin gas dulu. Nah, reaksinya nanti bukan reaksi pembentukan nitril ion. Ion-ion itu mah cair. Kalau fasa gas, pembentukannya radikal bebas. Ya, namanya radikal bebas. Nih, pada suhu yang tinggi HNO3 ini, HNO3 akan terurai menjadi radikal OH. Ini radikal bebas OH dan NO2. Nanti ketika radikal bebas ini, dia akan menyerang si parafinnya ini menjadi radikal alkil. Nah, nanti radikal alkilnya nih akan menyerang
NO2. NO2 terbentuklah nitroparafin sebagai produknya. Ya. Cuman karena radikal, jadi reaksinya teh kemana-mana. Reaksinya kemana-mana, sehingga nanti produknya agak rame. Jadi selain produk utama nitroparafin, juga ada produk-produk sampingnya, misalnya aldehid, ada olefinnya, ada alkoholnya, ada gas-gas CO2, CONOH2. Gitu. Jadi selain produk nitroparafin campuran ya, nanti misalnya kita pakai propan ininya, si bahan bakunya, nanti si nitronya bisa 1 propan atau 2 propan. Jadi nemploknya bisa di posisi C yang pertama atau C yang kedua, ya. Terus waktu reaksinya 0,1 sampai 5 detik. Bentar ya kalau gas itu karena temperatur dan suhunya tinggi. Nah ini flowsheet-nya. Bisa saudara lihat. Flowsheet-nya ini reaktornya disebutnya adiabatik nitrator. Jadi adiabatik nitrator itu nggak ada panas yang masuk dan tidak ada panas yang keluar. Jadi dikit di sini. Sama itu ya. Di sini misalnya 410 derajat Celcius. Nah, nanti ini si vaporizer. Jadi si propannya itu sudah dalam bentuk uap. Masuk ke uap dulu. Ya, masuk dipanaskan dulu di sini. Dipanaskan dulu, kemudian nanti di temperaturnya sudah mendekati temperatur daripada reaktor baru dimasukkan. Ya. Baru dimasukkan. Kemudian di sini HNO3-nya dalam bentuk cair. Dimasukkannya dalam bentuk cair di HNO, tapi di sini tidak digelontorkan gitu, tapi di nozzle. Di nozzle tuh kayak di spray dengan partikel-partikel jadi kecil. Nah, ketika si HNO3 di spray di sini panasnya 410 derajat Celcius, otomatis partikelnya langsung nguap menjadi gas. Jadi HNO3-nya langsung berubah menjadi gas dan bereaksi menjadi propan. Bereaksi dengan propan ya, bahan baku, menjadi nitropropan. Ya, nanti produknya 1 nitropropan, 2 nitropropan. Nah, kemudian nanti produknya keluar kan masih gas ya. Masih gas didinginkan dulu ya. Kemudian setelah didinginkan dikondensasi, dicairkan, nanti masuk ke absorber. Di absorber ini dipisahkan antara produk-produk dalam bentuk gas, misalnya ada propan yang tidak bereaksi, kemudian ada gas CO2, gas CO, gas N2, gas NO, gitu. Pisahin ini gas-gasan di sini, gas-gasan ya. Nanti gas propannya dipisahin lagi, dimasukkan ke propan storage. Kemudian ada N2 misalnya, ada N2 oksida, ya NO, ya atau ada NO2, ini nggak dibuang, nggak ada yang dibuang gas-gas ini. Masukkan dulu di dalam plan HNO3, sehingga Na2 oxide yang ada di sini itu direaksikan dengan H2O menjadi asam nitrat lagi. Asam nitrat dipakai lagi nanti. Nah, nanti yang hasil-hasilnya dalam bentuk cairan dimasukkan ke dalam stripper, dipisah-pisahkan. Ya, dipisahkan antara nitroparafin yang sebagai produknya sama pengotor-pengotornya. Nih, ada 2 pemisahannya di dekantasi. Ya, di dekantasi karena ini nanti tadi dikasih di strippernya itu dikasih larutan lah ya. Nanti layer dari NP layersnya, nitroparafin layer dan teman-temannya masuk dipisahkan di sini. Sehingga menghasilkan crude nitroparafin. Nah, nanti dicuci, ditambah perlakuan apa-apa, direktifikasi. Hingga nanti ada produk-produk nitroparafin 1, nitropropan 2, 2 nitropropan, 1 nitropropan. Terus ada produk-produk kotornya kayak aldehid, alkohol, juga dipisah. Seperti itu ya. Kelihatannya gampang atau nggak rumit ya, tapi sebenarnya kalau udah diaplikasikan itu
cukup rumit ya pada saat kita mau memisahkan si senyawa-senyawa hidrokarbon. Bisa kita pisahkan dengan distilasi berdasarkan titik didihnya, bisa juga kita pisahkan lewat menggunakan pelarut, bisa juga. Oke ya. Nah ini aplikasi. Kemudian yang nitrasi benzen juga silakan kalian baca ya. Nih. Sama ini baca, kemudian ada termodinamika reaksi. Termodinamika nitrasi, kalau misalnya saudara tertarik juga silahkan dibaca. Ini untuk melihat reaksi-reaksi nitrasi yang terutama eksoterm. Yang terutama eksoterm, itu bagaimana cara penanganan. Ya, cara penanganannya, cara menghitungnya. Sebenarnya ini dibikin waktu, sebenarnya dulu tuh proses kelas 2 ya. Tapi kan saudara diberikan kelas 1, sementara Anda juga termodinamika juga belum dapat ya, baru dapat sekarang. Jadi enggak apa sampai sini juga termodinamikanya enggak usah dipelajari, apa dibaca-baca saja juga tidak masalah. Ya. Oke, itu tentang nitrasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau tanya. Oh ya, sebelum lupa, kita kan materi hidrolisis sama esterifikasi belum kuis ya. Tapi kan waktunya nggak cukup. Tinggal 2 minggu lagi. Kita bikin tugas saja. Bikin tugas saja setiap orang itu membuat atau memilih salah satu proses hidrolisis atau proses esterifikasi ya, produk yang mewakili salah satu aja, dibikin seperti yang Ibu bikin, misalnya bahan bakunya apa, agentnya apa, sifat fisik kimia bahan baku dan agentnya seperti apa, mekanisme reaksinya seperti apa gitu ya. Kemudian kondisi operasinya seperti apa, kalau misalnya sudah dibentuk dalam bentuk pabrik, sudah dipabrikasi, ya saudara bikin flowsheet daripada industri tersebut. Ya, selengkap-lengkapnya saja. Yang penting aspek-aspek daripada sintesisnya kelihatan, kondisi operasinya seperti ini. Kenapa kondisi operasinya seperti ini? Dihubungkan dengan teori yang sudah saudara pahami atau saudara pelajari. Nah, tiap orang dibikin dalam folio bergaris ya, ditulis tangan, nanti nggak usah di email, dikumpulkan saja kepada ketua kelasnya. Nanti ketua kelasnya ada dikumpulkan ke Ibu di map ya, kerjaannya teman-temannya, boleh dikumpulkan ke Ibu kalau nggak sempat ketemu, boleh dimasukkan ke loker Ibu, dititipkan ke tata usaha untuk dimasukkan ke loker Ibu. Waktunya nanti kalau seminggu masih banyak yang nyusul-nyusul, Ibu berikan waktu 2 minggu, tapi Ibu harap tidak ada yang nyusul-nyusul. Ya, jadi 2 minggu cukuplah untuk saudara bikin tugas. Oke, paham? Ada pertanyaan? Ibu, Ya. Gimana dan halo? halo? Ya, halo, Ibu? silakan. Ya, silakan. Oke. Bu, jadi ini yang dicari itu apa saja? Kondisi operasinya, bahan bakunya, Ya. reaksinya. Bahan baku, agent ya, kemudian produknya apa, ya, aplikasi produknya untuk apa aja, ya, itu reaksinya apa, ya, reaksinya seperti apa. Jadi pada intinya tuh yang prosesnya sendiri, terus faktor-faktor yang terjadi, terus prosesnya tersebutnya juga jelasin begitu maksudnya, Bu? Iya, betul. Oke.
Ya, Makasih, ya Bu. selengkap mungkin saja seperti Ibu ngasih saudara dia. Ya. Makasih, Bu. Yuk. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Ibu izin bertanya mengenai UAS, Bu. Silahkan. Nanti UASnya karena hidrolisis dan esterifikasi sudah selesai, jadi tinggal nitrasi, sulfonasi, sama satu lagi alkilasi. Kita punya 2 minggu lagi. Gitu UASnya. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang UAS? Karena Mengenai materinya berarti dari yang sebelum UAS juga ditarik ya, Bu? enggak. Kan sebelum UAS udah dibuat dalam bentuk tugas. Jadi nanti UAS materinya nitrasi, sulfonasi, alkilasi. Supaya tidak terlalu banyak, nanti pusing kalau terlalu banyak. Iya, Bu, baik. Terima paham? kasih, Bu. Ya, paham, Ya. Bu. Bu izin bertanya lagi Bu mengenai UAS. Silahkan. Ulangannya open book nggak Bu? Nantilah kita lihat. Oke, Biasanya baik, Ibu Bu. mau open book apa ya? Nggak mungkin saudara hafal ya. Ibu inginkan tuh saudara paham aja. Ya, kalau hafal kayaknya nggak mungkin deh. Ya, nanti kita lihat. Baik Bu. Ibu izin bertanya, untuk Yuk. sistem open book-nya itu apa harus dicatat sendiri atau misalnya kita ngeprint Enggak, modulnya? nanti open book-nya, dengar ya. Nanti open book-nya mungkin bisa Ibu minta ngasih keringanan bikin kopian, kopian, contekan misalnya ya. 1 lembar tas HVS, misalnya bolak-balik. Gitu aja contekannya, open book-nya. Jadi enggak semua buku dibuka. Paham? Paham, Ibu. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Ibu izin bertanya, Kan, Ahmad Rahim. untuk teknik kimia sendiri itu kan tidak belajar kimia murni atau kimia dasar untuk pembentukan nitrasi dan lain-lain. Nah, untuk itu apakah akan ditanya nanti pembentukannya bagaimana gitu, Bu? Atau Yang Ibu berikan aja, Neng. Iya, yang Ibu segitu aja, yang Ibu berikan aja segitu cukup, nggak sampai mendalam. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Lagi. Bu. Bu? Sepertinya cukup, Bu. Cukup, Bu. Ya. Kalau cukup, Ibu tutup ya kuliahnya ya, sampai di sini ya. Ketemu lagi nanti minggu depan. Ya. Oke.